Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifa. Saya dari mahasiswa dari UNAS. Saya di sini ingin melakukan wawancara di tugas saya dalam mata kuliah berpikir kreatif dan kritis. Sebelumnya terima kasih kepada Aldi yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman. Boleh saya mulai wawancaranya, Kak? Monggo, Kak. Sebelumnya bisa perkenalan dulu kakaknya, dari mana dan mulai bisnis apa? Perkenalkan, nama saya Audina Eka Fitri. Asalnya dari Grobogan. Untuk bisnis ini tuh namanya kan Stick Pangsit ya. Jadi udah mulai dari mungkin 10 tahun lalu. 10 tahun lalu berarti 2015. Sebelum itu ya, udah lama banget. Lumayan. Oke, baik. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya, Kak. Apa sih yang menginspirasi kakak untuk memulai bisnis ini dari Stick Pangsit ini? Anak-anak muda, bukan anak muda aja sih, kan orang-orang kan biasanya kan suka camilan, baik itu manis atau gurih. Tapi kalau manis kan keseringan nanti kan jadi diabetes. Jadi mungkin saya masuknya ke yang gurih. Tapi kan camilan gurih itu kan bentuknya kayak gitu-gitu aja. Jadi saya inovasinya itu pakai bentuk dan berbagai rasa yang berbeda yang orang-orang suka, kayak mau coba-coba hal baru gitu. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Untuk Stick Pangsit dari kakak itu apa yang membedakan dengan yang lain gitu? Dari segi apakah dari bentuk, rasa, atau kemasan gitu? Kalau kemasan camilan ringan itu kan ya gitu-gitu aja, punya aku kan juga sama. Tapi untuk produk kami yang membedakan itu kayak bentuk sama rasa. Kira-kira bentuknya itu ada berapa, Kak? Apakah ada banyak gitu atau cuma menyediakan beberapa bentuk aja? Untuk stick sendiri bentuknya emang tetap panjang, dan yang kedua itu ada yang bentuk kotak persegi. Dan kalau yang mau imut-imut tuh bentuk karakter sama diagonal ya, kita bisa buat itu, bisa bikin semua ya. yes. Dalam menjalankan bisnis kan pasti ada kendala gitu kan. Nah, untuk masalah yang kakak alami saat menjalankan bisnis ini tuh apa sih, Kak? Kira-kira Masalah utama yang tentunya yang paling utama mungkin pasar. Kalau orang-orang kan mudah bosan, makanya kita cari inovasi bentuk itu. Dan yang kedua itu ada di bahan baku naik, tapi di kami itu nggak bisa menaikkan harga, soalnya nanti ya itu bakal mempengaruhi konsumen. Kira-kira kakak pernah nggak mengalami masa sulit kayak mengalami penurunan penjualan, dan itu cara mengatasinya gimana sih, Kak? Kalau untuk penurunan penjualan, negara kita kan pernah terserang COVID ya, bukan negara kita doang sih. Nah itu kan banyak yang di PHK, terus banyak yang dirumahkan, jadi kan pada nggak punya gaji. Toko kita juga terancam mau tutup itu. Terus kita beralih ke model online, kita live, kita taruh di marketplace, kayak gitu aja sih. Jadi udah mulai semenjak COVID udah langsung ke online semua gitu. Yaps. Tapi tetap ini nggak, apa kalau ada pesan lewat offline gitu tetap bisa gitu kan? Bisa, tentu baca bisa. Selanjutnya apa langkah pertama yang kakak lakukan saat menghadapi masalah dalam bisnis kakak? Misal nih bisnis kakak mengalami masalah gitu. Nah, dari kakak tuh mau gimana? Untuk masalah biasanya banyak ya. Jadi mungkin
mungkin bakal dilihat dulu satu persatu masalahnya. Terus kalau nggak dipikir bareng keluarga, bareng tim, kita juga tanya ke orang luar atau kayak apa sih namanya, kayak mengacak dari masalah di orang lain gitu loh, apa yang bisa dimodifikasi supaya kita tetap jalan. Berarti kakak juga mencari solusi dari tim atau keluarga gitu ya? Tentu saja kita semua keluarga harus repot bareng. Iya, benar. Selanjutnya, bagaimana kakak menemukan ide membuat stik pangsit dengan berbagai bentuk dan rasa? Untuk awal ide, biasanya kan saya kan suka scrolling ya. Iya. Itu tuh banyak kayak muncul ide kayak kok gemes, kok imut. Jadi kan saya belum pernah nyoba. Dari situ kayak mau nyoba itu kan. Orang-orang tuh belinya tuh dari look dulu. Imut, meskipun dia nggak tahu itu apa, kalau itu imut pasti dibeli. Cai. Aku makin pikiran itu. Menurut kakak seberapa penting sih berpikir kreatif dan kritis dalam bisnis seperti ini, kak? Kayak stik pangsit ini. Berpikir kreatif dan kritis itu dua hal yang penting dalam bisnis. Kalau kita nggak kreatif, kalau kita nggak menemukan branding kita sendiri, tentunya kita kalah saing sama produk lain. Dan tanpa pikiran kritis juga, kreatif itu nggak jalan gitu. Jadi tetap kalau kita mau kreatif, kita juga harus kritis, kayak kalaupun itu coba-coba tapi itu bakal berhasil gak, bakal ngerepotin atau enggak, tetap harus punya tujuan. Untuk stik pangsit kakak ini kan ada berbagai rasa juga ya, Kak? Ya. Untuk rasanya itu ada apa aja kira-kira? Tentunya ada yang original. Terus kita nyoba yang versi manis kayak Jagung atau ya jagung manis bisa, tapi itu masak ke gurih gak sih? oh iya. Terus bisa juga pedes, itu balado. Sama kita tuh tambah variasi yang adonannya itu ditambah daun seledri, jadi kayak kelihatan sehat sih. Oke. Nah, saat kakak menciptakan varian rasa ini, sebelumnya kakak tuh pernah kayak mempertimbangkan apa gitu, kayak sebelum misalnya mau nyoba rasa ini, nah kakak tuh ada pertimbangan tentang hal lain gitu, atau langsung coba deh rasa ini? Kalau untuk pertimbangan sih entaran dulu deh, kayak kita punya ide, kita nyoba dulu, terus suruh orang lain buat nyicipin ACC gak, kalau enak kok masuk ya, terus masuk list variasi. Oke. Baik, sudah cukup pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih, semoga dari wawancara ini dapat bermanfaat juga bagi saya dan pendengar dari wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha stik pangsit, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan berpikir kreatif dan kritis dalam menghadapi tantangan bisnis. Di sisi berpikir kreatif, narasumber menunjukkan kemampuan untuk mengubah produk tradisional menjadi camilan modern berbentuk stik yang menarik bagi anak muda, menciptakan variasi bentuk unik seperti spiral dan bentuk lainnya, serta beragam rasa kekinian dicampur dengan daun seledri, menemukan ide-ide baru dari kebiasaan pelanggan dan tren media sosial, serta berani melakukan eksperimen rasa dan bentuk. Sementara dari sisi berpikir kritis, narasumber mampu menganalisis akar masalah saat menghadapi penurunan penjualan, bukan langsung panik atau menyalahkan keadaan sekitar, mengambil keputusan berdasarkan data dan pengamatan, serta mengevaluasi rasa dan strategi promosi, melibatkan keluarga dan tim untuk berdiskusi dalam menemukan solusi terbaik, menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa pemecahan masalah dalam bisnis tidak bisa hanya mengandalkan intuisi, tetapi perlu keseimbangan antara kreativitas untuk menciptakan ide baru dan pemikiran kritis untuk menilai dan menyesuaikan ide agar efektif di pasar.
Pengusaha juga membuktikan bahwa berpikir kreatif dan kritis dapat membuat usaha tetap bertahan, bahkan di masa sulit seperti pandemi, dengan cara beradaptasi ke penjualan online dan menciptakan strategi promosi inovatif. Dari wawancara ini, saya belajar bahwa menjadi seorang pengusaha bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kemampuan berpikir terbuka, inovatif, dan logis dalam menghadapi perubahan. Kreativitas membuat usaha berbeda, sedangkan berpikir kritis memastikan ide tersebut bisa bertahan dan berkembang.